Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan topik kita pada siang hari ini, yaitu media sosial kini antara konten positif, hate speech, dan ekstremisme, telah hadir di tengah-tengah kita yang sudah tidak asing lagi, yaitu Bapak Kiai Haji Holil Nafis. Beliau adalah Ketua MUI bidang dakwah dan juga beliau pengasuh Pondok Pesantren Cendikia Amanah Depok, dan kita sering menonton juga sering melihat beliau di layar kaca dalam program Damai Indonesiaku. Kepada Bapak Kiai Haji Holil Nafis kami persilakan. Juga hasil penelitian dari Kementerian Agama kemarin pas tahun 2001, 86% itu orang menentukan pilihan berdasarkan agama. Tapi ketika kita imigrasi ke digital, itu ikhlas, gak tahu siapa yang nonton, juga tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Nah, menurut saya ketika kita harus imigrasi ke digital, berarti memang kita menjadi tanpa batas. Banyak sekali yang diskusi mau bikin aplikasi orang belajar umpamanya di digital. Sekarang banyak latihan-latihan manasik haji itu juga cukup di metaverse aja. Nggak perlu kita ke pondok gede. Nah, ke metaverse sama aja, atau pondok gede nggak sama dengan di Mekah. Di metaverse lebih jelas gitu loh, kita kapan ke haram, kapan kita sa'i, kapan ke umpamanya ke Arafah dan ke Muzdalifah dan seterusnya. Teman-teman Pak Mabrur, Pak Idi itu mengangkat digitalisasi wasatiyatul Islam, yang moderasi, Islam yang nyaman ya. Karakter kita tuh tidak nyinggung kanan kiri. Soal celana cingkrang itu kayak nggak apa-apa, yang dipermasalahkan yang nggak pakai celana itu. Nah, makanya kan orang soal celana di atas lutut atau di bawah lutut, lah yang hanya nutupin bokongnya saja nggak dipermasalahkan, tapi dinikmati. Ini kan ribet, sama dengan orang berdebat soal kunut ini sunnah apa tidak, sunnah bid'ah apa tidak. Debat sampai jam 2 malam, pagi-pagi sama nggak sholat subuh, bangunnya kesiangan. Jadi kita tidak mau terlena kepada perdebatan yang tidak produktif itu. Maka kita ngambil wasatiyatul Islam, apa yang produktif, apa yang baik di kita. Kalau itu hal yang khilafiyah ya biarinlah, kecuali inhirafiyah yang sifatnya penyimpangan. Nah, konteks ini sebenarnya yang ingin kita bersama-sama teman-teman sekalian ini memberikan isi ruang dunia maya. Dulu kita paham bahwa dunia maya hanya kelompok tertentu dan kelompok berantem di dunia maya ini. Kalau sekarang kan orang banyak pilihan, jadi narasi itu bisa mengubah persepsi orang. Jadi mental model itu bisa diubah, kecuali yang mental block itu yang nggak bisa diubah-ubah. Sudah menutup diri, summum bukmun umyum fahum la yubsirun, itu mental block. Tapi kalau mental model kan bisa diubah dengan tren, dengan struktur, kemudian rethinking, sehingga bisa berubah dengan narasi dan argumentasi yang kita bisa sodorkan. Nah, yang kami temukan juga hate speech ini ya, hate speech kita memotong-motong. Nah, lalu buzzer itu, saya terasa banget beberapa bulan terakhir ini saya merasakan banyak anteman buzzer ke saya. Nah itu, ketika saya terus terang aja, saya tanya ke teman, kenapa sekarang kok sudah banyak orang berani ngantem saya di Twitter? Dulu tuh nggak pernah ada yang berani ngantem saya. Saya tanya, ini Mak Ismail Fahmi barangkali nanti bisa. Dia beliau ngelamain juga beliau. Contohnya, karena saya khutbah di JIS. Menunjukkan kalau saya kiai nggak di mana-mana. Saya kiai adalah di MUI. Jadi tidak ikut pada pilpres, tapi mana yang kebaikan menurut kami akan dukung. Mana yang tidak, ya kami akan melakukan kritik gitu. Makanya itu memang berurutan. Sebelum setelah Pak Anies itu Elon Musk, yang Pak Jokowi ke Amerika, saya berpikir kenapa sekelas presiden dengan Menko itu kok datang sama orang kaya. Saya ingin mengubah persepsi publik, orang muslim itu harus kaya dong. Karena al-fakir la yu'ti, orang yang miskin nggak bisa ngasih, cuman cara kaya gimana. Nah, saya menyinggung, tuh lihat kalau orang kaya, satu orang pun tuh datang Menko dengan presidennya, itu nggak ada alasan apa kecuali dia minta investasi ke Indonesia. Wah, dianggap saya nyinyir macam-macam, habis itu. Nah, itu misalnya kalau saya bicara hate speech itu kami rasakan ya beberapa berkenaan dengan politik. Jadi ketika masuk pada ranah politik yang sudah masuk mohon maaf ya,
cebong makampret. Nah, ini Mbak Rahman nanti mungkin bisa lebih. Ini kan Mbak Rahman sekarang sudah ngelawan. Kalau perempuan tuh beda. Kalau perempuan yang ngomong tuh mengantem kayak masih mikir-mikir itu. Jadi kalau vokal perempuan tuh masih lebih nyaman karena nggak langsung gitu loh. Tapi kalau saya sekarang itu ketika sudah singgungan politik dikit itu sudah langsung penyamun gitu loh. Nah, kalau kadang-kadang dukung pun ketika kemarin dukung, wah ini cari muka, masih begitu, udah curiga. Kalau dulu nggak ada masalah, tapi setelah ada pemetaan 2 kasus, saya khutbah di JIS, pertama itu dianggap membela Anies, yang kedua saya ngeritik soal Pak Jokowi ke Elon Musk, itu mulai berani dan itu sudah banyak yang hate speech menurut saya ke saya. Cuman saya nggak perlu membuka. Bahkan ada gambar babi mukanya saya sampai orang, Pak Holil, kenapa sih kok sampai begini ya? Nah, saya nggak tahu itu apa motifnya. Padahal saya nggak bekerja apa-apa, dianggap wah itu makan sertifikasi halal MUI macam-macam. Wah habis lah pokoknya saya tuh diantem MUI-nya. Maka saya agak lebih wise dikit, agak lebih hati-hati karena sudah dipersonifikasi di medsos itu saya apapun dikutip sebagai ketua MUI. Bahkan nggak dikutip sebagai Rois Syuriah. Nah, yang ketiga berkenaan dengan terorisme, memang saya beberapa banyak mendebat juga. Saya layanin dengan pelan-pelan. Sebenarnya jengkel, cuman memang kalau di medsos itu harus dihilang perasaan. Jadi nggak pakai perasaan. Jadi harus pakai tanpa, kalau pakai perasaan jangan main medsos dah. Itu habis nggak bakalan bisa tidur, langsung dia jantungan. Jadi kalau masuk di medsos udah anggap aja itu angin lalu. Nah, saya kadang-kadang saya layanin orang-orang yang keras-keras itu saya layanin dengan dalil, dengan argumentasi. Saya layanin. Ya ada yang meskipun semarah bagaimanapun saya tidak mau jadi orang yang sarkas gara-gara orang-orang sarkas. Saya tidak mau bermain kasar gara-gara orang kasar sama saya. Saya akan jawab sebagaimana karakter saya. Jadi saya berprinsip saya jangan sampai jadi orang jahat gara-gara orang jahat. Jadi baiknya saya, kalau di sini kalau kembali kepada keulamaan, kebaikan saya karena Allah bukan karena orang. Jadi bukan karena orang ngasih feedback tidak baik lalu saya jadi buruk. Ketika saya ngomong baik orang kasar, saya ikut kasar. Karena yang dikutip tuh nggak tahu soal asal usulnya. Kalau orang dorong pintu itu jangan sampai kita kata semua kekuatan dorong. Karena kalau kebuka sekaligus kita akan jatuh. Saya mikir seperti itu di medsos. Kalau kita menjawab itu cukup dorong aja gitu. Jangan sampai kita yang kebawa untuk jatuh dengan dorongan itu. Nah, di hate speech saya pikir dan juga teroris itu kita bisa memberikan warna. Soal dia tidak percaya, dia tidak berubah, saya yakin pembaca lain itu akan mengambil manfaat dari ulasan kita. Nah ini yang saya rasakan. Mungkin itu pengantar dari saya Mas Asrori dan Pak Moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.